Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Jonathan Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang systematic sampling. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri Ardiansa Ramadan, yang kedua Firda Amalia Maulanisa, dan yang ketiga Rapip Arsya Prayata. Kami mengumpulkan dua sumber untuk definisi systematic sampling. Yang pertama, systematic sampling is a probability sampling technique where the selection of units begins at a random starting point and continues according to a constant interval. Systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan interval tertentu dari daftar populasi yang telah diurutkan sebelumnya. Untuk metode atau cara systematic sampling, yang pertama ada linear systematic sampling atau LSS, di mana biasanya ditandai dengan N sama dengan N dikali K. Pemilihan dilakukan secara berurutan dan sesuai interval. Akan berhenti apabila telah mencapai akhir dari daftar populasi. Sampling tetap berhenti, walaupun sampling tidak memenuhi target. Yang kedua ada circular systematic sampling, di mana biasanya ditandai dengan N tidak sama dengan N dikali K. Pemilihan dilakukan secara berurutan dan sesuai interval. Apabila telah mencapai akhir dari daftar populasi, perhitungan dilanjutkan ke awal sampai sampel memenuhi target. Untuk contoh penggunaannya, itu di pengambilan sampel beton untuk menguji kuat tekan beton. Kelebihan systematic sampling. Yang pertama itu lebih sederhana dan mudah diterapkan. Sampel sistematis merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang cukup mudah. Oleh karena itu, banyak peneliti hanya perlu memilih sampel dari awal secara acak dan selanjutnya akan mengikuti pola yang spesifik. Kedua, itu sampel yang dipilih lebih representatif. Pemilihan sampel secara acak untuk mendukung perolehan data yang tidak terpengaruh oleh manipulasi dan benturan kepentingan, yang akhirnya mendukung peneliti dalam memperoleh data yang tepat dan dapat menyajikan jawaban dari seluruh populasi. Yang ketiga itu kemungkinan terjadi manipulasi data sangat rendah. Sampel individu bisa menimbulkan bias jika responden saling terkait. Misalnya, jawaban mirip karena hubungannya adalah keluarga. Untuk menghindarinya, digunakan sampel sistematis dengan pemilihan acak dan pola teratur. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama itu keberhasilan sangat tergantung dalam jumlah populasi. Teknik sampling ini efektif untuk populasi besar, namun hasilnya bisa kurang akurat jika jumlah populasi tidak diketahui pasti. Kesalahan dalam memperkirakan populasi akan mempengaruhi jumlah sampel, sehingga data yang diperoleh belum tentu mewakili keseluruhan populasi. Yang kedua itu pola penentuan sampel bisa diprediksi. Systematic sampling memang mampu mengurangi risiko manipulasi data dan menjaga keteraturan dalam pemilihan sampel. Pada populasi yang kecil, pola pemilihan dapat lebih mudah ditebak sehingga tetap ada peluang terjadinya manipulasi. Hal ini membuat data yang diperoleh masih berpotensi bias meskipun resikonya relatif rendah. Yang ketiga itu kesalahan dalam meneruskan pola. Systematic sampling pada populasi besar berisiko menimbulkan kekeliruan dalam menerapkan pola pemilihan sampel. Kekeliruan tersebut dapat membuat data menjadi kurang representatif dan menurunkan kualitas hasil penelitian. Selain itu, resiko manipulasi juga meningkatkan sehingga potensi bias tetap ada. Selanjutnya adalah penerapan systematic sampling dalam teknik sipil. Berikut adalah jurnal yang menggunakan systematic sampling dalam dunia teknik sipil, yang berjudul Analisis Kuat Tekan Terhadap Umur Beton dengan Menggunakan Admixture Superplasticizer Viscocrete 3115N. Pada jurnal penelitian Lucas Raymond Sitorus, mahasiswa jurusan Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, tahun 2022 yang berjudul Analisis Kuat Tekan Terhadap Umur Beton dengan Menggunakan Admixture Superplasticizer Viscocrete 3115N. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat tekan terhadap umur beton dengan menggunakan variasi Superplasticizer Viscocrete 3115N, di mana dalam pengujiannya menggunakan metode sistem sampling. Pada pengujian mutu beton, metode sistem sampling ini sangat diperlukan karena pada saat umur beton 7
14, 21, dan 28 hari dilakukan untuk memantau perkembangan kekuatan beton, di mana umur 28 hari adalah standar untuk mencapai kekuatan karakteristik yang mendekati kekuatan akhir. Pengujian pada umur lebih awal seperti 7 hari berfungsi sebagai indikator awal untuk memprediksi apakah beton mencapai kekuatan yang diinginkan dan mengidentifikasi masalah dalam campuran atau curingnya. Berikut adalah hasil pengujian yang menggunakan metode sistem sampling. Benda uji yang digunakan berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm dengan masing-masing 5 buah pada setiap variasi hari dan kadar superplasticizer-nya. Jumlah keseluruhan benda uji menggunakan 60 sampel dengan umur beton yang direncanakan 28 hari dan mutu beton yang digunakan sebesar 42 MPa. Pada pengujian kuat tekan umur 7 hari, didapatkan 29,725 MPa, 32,175 MPa, dan 34,834 MPa. Pada pengujian kuat tekan umur beton 14 hari, didapatkan 34,673 MPa, 37,126 MPa, dan 39,835 MPa. Pada pengujian kuat tekan umur 21 hari didapatkan 37,297 MPa, 40,286 MPa, dan 42,488 MPa. Pada pengujian yang terakhir, pada umur yang ke-28 hari didapatkan 46,600 MPa, 48,966 MPa, dan 51,566 MPa. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah kuat tekan beton maksimum dicapai pada penggunaan variasi superplasticizer 2%, yaitu sebesar 51,566 MPa pada umur 28 hari. Hal ini dikarenakan penggunaan beton superplasticizer memberikan laju peningkatan kekuatan awal yang baik dibandingkan beton dengan semen Portland kekuatan awal tinggi PBI 1971, atau dengan kata lain, angka koefisien pada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari pada beton superplasticizer lebih tinggi dibandingkan dengan semen Portland kekuatan awal tinggi. Interpretasi kelompok kami, systematic sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel dengan titik awal yang acak dan diteruskan secara berpola menggunakan interval. Systematic sampling biasanya digunakan dalam teknik sipil untuk pengujian bahan seperti kuat tekan beton dan pemetaan sebaran tanah. Ini adalah daftar pustaka dari hasil diskusi kami. Kami menggunakan sekitar 3 jurnal, 1 modul, dan 2 web. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.